Oke Mas Tigor, ketemu lagi Mas Tigor. Halo, kita jarak jauh ini. Iya. Social distancing. Ya, kadang ilati nek gak diwasah yo iso bladra. Oke Mas, terkait dengan ini Mas, 9 daerah akan mengalami fenomena lapindo. Apa penglihatan Mas Tigor terkait hal itu? Kemarin aku pernah ngomong kalau menggali jangan terlalu dalam, kalau menutup jangan terlalu rapat. Nah, di 2022 hampir mirip seperti lapindo. Yang terjadi di Sumatera Utara, di Sulawesi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat. Terus yang 4 yang 5 ini kita warning saja. Di antaranya di Jawa, itu bukan dari lapindo. Itu nanti akan ada, nggak tahu ya kenapa, gas, jadi gas dulu. Setelah gas beracun baru lumpur. Seperti sejarahnya kemarin lapindo seperti itu. Akhirnya apa? Hilanglah lokasinya. Pemukimannya lenyap, ganti lumpur. Nah, pesan saya setiap apapun misalnya tambang itu ada resikonya. Jangan terlalu kita ini mikirkan keuntungan. Dampaknya juga kita pikirkan. Seperti halnya yang beberapa daerah yang saya sebutkan tadi. Itu terjadi di 2022. Kalau mengeksploit itu semuanya terjadi karena eksploitasi terhadap alam itu keterlaluan begitu. Keterlaluan. Ya, Mas, ya? Yang seharusnya kita cuma dijatah segini, yang ditambang segini. Ada resiko di situ. Kayak bumbu masakan yang seharusnya garamnya setengah sendok dikasih 2 sendok, rasa masakannya rusak. Sama alam pun juga seperti itu. Semakin kita kedalamannya menggali, dampaknya pun juga luar biasa. Padahal dengan dalih untuk kepentingan manusia, tapi kalau dulu tuh doktrin leluhur kita kan kosmogoni, memuja alam, ya kan. Sekarang justru dengan dalih kepentingan manusia, alam yang nggak kita perhatikan, dan alam sekarang ya menuntut keseimbangan begitu barangkali ya. Semakin lama bencananya semakin tidak ada ini. Tidak ada bendungan. Kalau jenengan bilangnya keseimbangan, seperti yang terjadi di Semeru kemarin. Sejarahnya di zaman dahulu Pulau Jawa seperti apa? Dia tidak memiliki keseimbangan. Banyak dewa-dewa yang berusaha agar Pulau Jawa ini seimbang. Dari kisahnya dengan menancapkan Gunung Semeru sebagai pakunya Pulau Jawa, bumi, ya? paku buminya Pulau Jawa. Nah, itu yang dinamakan keseimbangan. Kalau keseimbangannya ini tidak imbang ataupun lebih berat kanan atau lebih berat kiri, dampaknya mesti ada. Kayak perahu gitu, yang seharusnya segini tidak imbang, mau tidak mau perahu itu tenggelam. Banyak kapal-kapal tenggelam di 2022. Banyak kapal tenggelam? Kapal tenggelam di 2022. Fluktuasinya lebih tinggi daripada 2021? Dulu ada sejarah Tampomas, di 2022 ada sejarah lagi besar. Di kemarin ada apa? KRI Nanggala kan? Itu saya pernah tulis toh. Iya. Ada yang tenggelam tapi saya tidak ngerti itu apa. Iya. Saya kasih jangkar karena bingung saya. Ini kapal laut bukan, ternyata kapal selam. 2022 sejarah besar mirip Tampomas terjadi. Satu di luar negeri, satu di dalam negeri kita sendiri. Oh iya. Tadi sempat ngobrol tentang Semeru ya. Semeru itu kalau dari kata ya, kok mirip sama Semar gitu Mas. Semeru, Semar. Semeru itu kalau saya pribadi hanya hubungan saja. Karena dari kata Semeru sendiri sebelumnya kan nama sesungguhnya Mahameru. Di mana nama tersebut diambil dari bahasa Sanskerta. Maha berarti kebesaran, Meru adalah apa ya, kayak kehidupan. Jadi kebesaran di dalam kehidupan. Iya. Oke. Berarti artinya ini sekaligus warning ya bagi para pengusaha gitu ya, biar nggak terlalu berlebihan ketika menggali itu. Tapi kayak model-model begitu nggak bisa nggak bisa diminimalisir kayak bencana-bencana yang jenengan lihat itu. Ada nggak penangkalnya kira-kira Mas Tigor?
Inilah yang namanya hukum alam. Kita mau berbuat seperti apa, namanya hukum alam kita enggak bisa. Iya, iya, iya. Ya intinya kita harus sadar sebagai manusia. Ngomong tentang penggalian, ini hanya terawangan. Semoga terawangan buruk tidak akan pernah terjadi. Karena di 18 tahun mendatang aku lihatnya sepertiga dari Kalimantan ambles. Hilang, ambles. Ambles. Itu Kalimantan. Jawa ini sudah mulai dekat. Semeru ini alarm, pengingat. SMOA, di mana Semeru ini adalah bapaknya dari Gunung Agung yang ada di Bali. SMOA. O-nya dari luar Jawa, M-nya Merapi, A-nya Agung. A-nya Agung. Agung. Jadi nanti banyak di 2022, 2023 gunung yang tidak aktif tiba-tiba aktif. Wilis. Kalau bisa jangan. Cuma di dalam otak saya ada apa dengan Bromo ini? Bromo. Padahal selama ini tenang-tenang aja terus memberikan saja. salam hangat ya. Salam hangat. Orang lagi sibuk mikir Merapi, yang bermasalah Semeru. Padahal ada enggak di situ warningnya? Enggak ada. Nah, ini tahun bahaya 2024 sampai 2028. Sama halnya terjadi Krakatau di tahun 1886. Ada 2 angka kembar di situ. Sama, kita juga ada beberapa 3 angka kembar. Oh iya iya, 3 angka kembar. 3 angka kembar. Ya jangan sampai lah Semeru ini nanti ada pengulangan, apalagi Merapi ada dampak yang lebih besar. Tapi kalau feeling terkait dengan Merapi gitu akan terjadi akhir tahun ini atau 2022, Mas? Sepertiga 2022, 3 jam pagi, siang, malam. Kayak minum obat. 3 jam. Ya Allah. Jadi banyak orang berbondong, banyak orang yang melihat. Saya kemarin di Instagram tulis untuk penambang kalau bisa akhir-akhir ini jangan dulu lah di sekitar Merapi. Karena lahar itu didatangi tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda. Luput dari pengawasan. Kalau yang selama ini kayak nilap, yang selama ini yang ditakutkan apinya yang di atas, itu yang di bawah nerjang, geradak, jedar. Nah, sekaligus informasi ini memberikan pengingat alarm bagi warga sekitar jika kemudian melihat tanda-tanda langsung gerak cepat untuk menyelamatkan diri. Pesan saya saat ini surat-surat penting harus terkemas di koper kayak barang-barang berharga. Takutnya suatu saat ada persiapan yang kita harus cepat membawanya. Tuh, Merapi ini nanti arahnya ke barat. Merapi arahnya ke barat. Jadi kayak nikung dari barat, timur, utara. Kalau yang di tengahnya Merapi ini malah aman. Nah, setelah Merapi ada lagi Gunung Satu berdekatan dengan Merapi.